Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita May semuanya. peace be upon us. Selamat datang di Bandung, Welcome to Bandung, kota di mana a api city perlawanan terhadap where the penjajahan flame of struggle dan against ketidakadilan colonialism and digelurakan. injustice were invigorated. Yang mulia, Excellencies, dahulu 60 di years dalam ago, ruangan ini in this room, hadir para pendahulu kita presented our great yang leaders menginspirasi dunia. who inspired the world. Di ruangan ini, semangat sang inisiator, pemimpin besar Soekarno, Bung Karno masih menggema. Di ruangan ini, gelora perjuangan, pemimpin besar Jawaharlal Nehru terasa masih menyala. Di ruangan ini, semangat solidaritas, pemimpin besar Muhammad Ali Bogra terasa belumlah padam. Di ruangan ini, cita-cita suci, pemimpin besar Sir John Kotelawala untuk memakmurkan rakyatnya terasa masih menggema. Di ruangan ini, kesabaran revolusioner, pemimpin besar UNU, terasa masih menyentuh dinding-dinding hati kita. India adalah sebuah cita-cita, Pakistan adalah sebuah cita-cita, Sri Lanka adalah sebuah cita-cita, Myanmar adalah sebuah cita-cita, Indonesia adalah juga sebuah cita-cita. Cita-cita tentang sebuah kehidupan merdeka, adil dan sejahtera, cita-cita yang menginspirasi lahirnya semangat Bandung. Dari kota ini, mereka menggelorakan perjuangan kemerdekaan, memperjuangkan kesejahteraan, dan memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa Asia, Afrika. Begitulah sikap luhur para negarawan pendahulu kita. Cita-cita mereka lebih besar dari zamannya. Yang mulia, para hadirin yang saya hormati, 60 tahun lalu, hanya 3 negara Afrika yang menghadiri konferensi Asia Afrika. Bahkan Sudan hadir dengan kain putih bertuliskan negaranya, Sudan. Ia belum merdeka dan belum mempunyai bendera. Kini peta dunia telah berubah. Konferensi Asia Afrika kali ini dihadiri oleh 91 negara. Dengan semangat yang sama dalam tantangan yang berbeda. Semangat untuk memakmurkan rakyat kita. Kita menyadari bahwa cita-cita kita harus diraih melalui kerjasama, harus bermitra secara sejajar dengan negara lain. Sekali lagi, bekerja sama secara sejajar dengan sahabat-sahabat dari negara-negara lain. Sebagai Presiden Indonesia yang memimpin lebih dari 250 juta penduduk, saya menyadari bahwa Indonesia belum terbebas dari kemiskinan. Kami masih tertinggal dibanding dengan negara-negara maju di belahan bumi lain. Permasalahan ini juga masih dihadapi oleh negara-negara sahabat di Asia dan di Afrika. Oleh sebab itu, pada peringatan konferensi Asia Afrika ke-60 ini,
saya menyerukan, mari kita gelorakan kembali semangat Bandung. Mari kita lanjutkan perjuangan para pemimpin kita 60 tahun yang lalu. Kita harus meningkatkan saling pengertian dan mewujudkan perdamaian dunia. Segala bentuk kekerasan harus dihentikan. Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan. Selain itu, kita harus bahu-membahu meningkatkan kemakmuran rakyat kita melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Kita harus bahu-membahu supaya bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa maju di belahan dunia yang lain. Saya berharap semangat konferensi Asia Afrika akan terus kita perjuangkan secara bersama-sama dan di masing-masing negara kita. Terima kasih atas partisipasi aktif yang mulia dan para hadirin semua di konferensi Asia Afrika kali ini. Sampai jumpa kembali pada konferensi Asia Afrika yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada baiknya sebelum berangkat merencanakan dulu rute perjalanannya sehingga tidak terjebak penutupan jalan begitu ya? Ya, tapi ternyata tidak mudah untuk semua orang. Tidak mudah, jadi harus research dulu ya. Baik, pemirsa, Indonesia bertemu dengan Iran, Thailand, dan Korea Utara hari ini membahas isu-isu sensitif dan kerjasama bilateral. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung langsung bersama Qudsia Firdausi dari Jakarta Convention Center di Senayan, Jakarta. Qudsia, apa saja agenda kegiatan di JCC hari ini? Ya, Wahyu, saat ini memang sidang pleno konferensi tingkat tinggi Asia Afrika saat ini juga masih terus berlangsung, dan memang agenda atau jadwal pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun juga Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini cukup padat. Setidaknya ada 10 negara yang dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan 5 negara akan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tadi pagi Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand yaitu Prayut Chan-o-cha. Dalam bahasannya atau dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas mengenai seputar illegal fishing, dan memang isu illegal fishing ini menjadi isu yang hangat di antara kedua negara ini. Dan Thailand mengakui memang kapal milik mereka ini masih memiliki banyak masalah terkait dengan praktek illegal fishing terutama di perairan Indonesia. Oleh karena itu rencananya ke depan pemerintahan Thailand akan memasang 7.000 alat vessel monitoring system di kapal-kapal milik Thailand sehingga memang dapat dideteksi jika kapal-kapal tersebut memasuki perairan Indonesia ataupun perairan lain yang dilarang begitu, Wahyu. Dan selain bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, tadi Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Iran yaitu Hassan Rouhani, dan memang ada sejumlah juga isu-isu yang dibahas di antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Iran ini, di antaranya yaitu terkait dengan peningkatan volume perdagangan di antara kedua negara. Pasalnya memang saat ini volume perdagangan atau tren volume perdagangan antara Indonesia dengan Iran ini saat ini sedang menurun, sehingga memang dibahas bagaimana caranya ke depannya agar volume perdagangan dapat ditingkatkan ke depannya. Dan selain itu juga sektor swasta Iran juga menyatakan akan berinvestasi di Indonesia terutama di bidang infrastruktur dan juga energi. Dan juga dibahas juga terkait dengan isu terorisme dan juga isu terorisme yang mengatasnamakan agama. Presiden Iran dan juga Presiden Joko Widodo sepakat bahwa terorisme yang mengatasnamakan agama tersebut harus segera diberantas dengan kerjasama di antara kedua negara tersebut. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga sempat bertemu dengan perwakilan delegasi dari Switzerland,
membahas mengenai kerjasama investasi di bidang perdagangan akan ditingkatkan, terutama kerjasama untuk investasi Indonesia di bidang pertambangan. Raja Swaziland tadi mengundang tim dari Indonesia untuk berkunjung dan mempelajari kemungkinan investasi di Iran dan juga maupun juga sebaliknya, maksud kami di Swaziland ke Indonesia maupun juga sebaliknya Swaziland ke Indonesia dan Indonesia ke Swaziland. Wahyu. Ya, Qudsiah, kemudian apa poin-poin terutama yang menguntungkan pemerintah Indonesia dalam pertemuan bilateral yang telah dilakukan sejak pagi tadi? Ya, Wahyu, memang poin-poin yang menguntungkan bagi pemerintah Indonesia yaitu terkait dengan peningkatan kerjasama terutama di bidang ekonomi, karena memang negara-negara yang sejak pagi tadi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo maupun juga Wakil Presiden Yusuf Kala ini mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan kerjasama oleh pemerintah Indonesia dari berbagai sektor, baik dari perdagangan, investasi, kemudian juga ada kerjasama di bidang non-ekonomi. Dan kemarin juga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga sudah mengatakan bahwa akan melakukan kerjasama investasi di bidang infrastruktur, energi, dan juga untuk tsunami ke depannya dengan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Tiongkok atau China, yaitu Xi Jinping, yang juga mengatakan akan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Bahkan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping telah dilakukan penandatanganan kerjasama untuk pembangunan kereta cepat Jakarta menuju Bandung, dan nantinya China ini akan melakukan investasi untuk pembangunan kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung tersebut. Wahyu. Baik, Qudsiah Firdausi melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center.